Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa nabina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tadi malam masih teringat kita tidur. Tadi pagi masih ingat kita dibangunkan oleh Allah. Sekarang sudah malam lagi. Subhanallah. Apa yang sudah kita perbuat dari pagi tadi sampai malam ini? Adakah pahala yang kita dapat ataukah dosa yang kita dapat? Di Jumat yang mulia ini, alangkah nestapanya kita seandainya dari pagi tadi sampai malam ini kita hanya bergelut dengan hal yang negatif, keluh kesah, memusingkan orang, membuat orang lalai kepada Allah, dan aktivitas kita tidak ada satupun yang bisa menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah orang yang seharian ini dari lisan yang diucapkannya keluar dari hal-hal yang baik yang disukai oleh Allah. Langkahnya langkah yang disukai oleh Allah, pandangannya pandangan yang disukai oleh Allah, pendengarannya pendengaran yang disukai oleh Allah, uang yang dikeluarkan uang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap nafasnya nafas yang senantiasa susah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk yang mana? Pada malam hari ini kita live. Mari kita undang sahabat-sahabat ke ruangan live kita ini dalam rangka saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, karena kita ada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kita harus saling menguatkan dan mengokohkan, jangan bercerai-berai. Lupakan masa lalu, dendam, iri, dengki, lupakan dulu sekarang. Sekarang kita harus bersatu, menyatukan tekad kita, yaitu ingin mendapatkan kemuliaan hidup dan husnul khatimah serta ahli jannah. Undang teman-temannya, sebar luaskan video ini. Sambil menunggu teman-teman kita yang belum bergabung, mari kita memohon kepada Allah dengan bersolawat kepada baginda yang mulia. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang wafat Allah berikan diterima iman Islamnya dan ampuni segala dosanya. Yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan menjadi gambaran serta ibrah, membuat diri kita yang ditinggalkannya semakin ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kita, sekuasa apapun kita saat ini, sebanyak apapun harta kita, pasti kita akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masih diberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Mari kita bermunajat dengan didahului dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi 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 wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru aghalli, anta misbahu suduri. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika. Ansyaraqal badru alaina, fatafat minhul buduru, misla husnik ma ra'aina, kuntu ya wajah sururi. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat itu diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat baginda Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam apapun yang membahayakan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita semuanya seiman dan sekeyakinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya dari kezaliman manusia, dari kezaliman jin dan setan serta iblis, dan dari kejahatan manusia dan setan serta iblis. Insya Allah ketika kita memohon kepada Zat yang maha pelindung, kepada Zat yang maha luar biasa, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki langit dan bumi, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki lautan, darat serta udara, yang menguasai gunung-gunung, samudra, burung-burung, semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api dalam genggaman Allah, air dalam kekuasaan Allah, angin dalam kekuasaan Allah, bumi dan langit serta tanah itu dalam
genggaman dan kekuasaan Allah, dan mereka semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang sanggup menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita bersandar kepada makhluk yang bisa mati, yang bisa sakit, yang bisa roboh, niscaya akan kita roboh juga, sahabatku. Kita bergantung kepada orang kaya, ketika kekayaannya hilang, maka hilang juga, kita tidak akan berdiri tegak lagi. Tapi kalau kita bergantung kepada yang maha kaya, bergantung dan berharap kepada yang maha hidup, yaitu yang maha menghidupkan, Allah Azza wa Jalla, yang memiliki dunia dan akhirat, yang memiliki 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang menguasai arsy-Nya, Masya Allah, yang menguasai seluruh manusia dan malaikat serta jin iblis, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mampu menghabisi ataupun mencelakakan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Disinilah kita harus yakin bahwa Allah maha segalanya, Allah zat yang satu-satunya pantas disembah oleh kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedang sakit, gak usah khawatir, gak usah khawatir, gak usah cemas, gak usah panik dengan apapun yang ada di dunia ini. Sudah kering tulisan Allah dan sudah ditutup bukunya tentang apa yang akan kita alami. Itu tidak akan pernah melenceng dari apa yang sudah Allah tulis untuk kita. Tulisannya sudah kering tintanya, sudah ditutup bukunya. Maka yang sudah tertulis, apa yang akan besok terjadi pada diri kita, pasti akan terjadi. Yang tidak tertulis di dalam catatan Allah tidak akan pernah terjadi, kekuatan apapun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai dunia ini dan akhirat kelak. Sahabatku, oleh sebab itu, di dalam kita hidup ini ada 2 tipikal manusia di dunia ini. Tipikal yang pertama, manusia yang beriman, yang takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dijanjikan dimasukkan ke surganya yang penuh dengan keindahan. Bagi yang tipikal orang yang bertakwa, yang taat, yang beriman ini, menganggap dosa itu bagaikan gunung yang di belakangnya sedang meletus dan mau memecahkan seluruh apa yang ada di dalam perut gunung itu. Gunung Merapi yang mau meletus. Nah, orang yang beriman melihat dosa itu bagaikan melihat gunung yang mau meletus di belakang badannya. Begitu takutnya, begitu hati-hatinya, begitu mirisnya. Kalau mau berbuat dosa, orang yang beriman, bertakwa itu sangat takut, gemetar, luar biasa. Ada energi yang sangat dahsyat di dalam hatinya ketika mau melakukan dosa, mau melakukan maksiat, mau berdusta, takut luar biasa. Mau menzalimi orang, takut. Seperti takutnya kita adanya gunung di belakang kita yang sedang mau meletus. Bagaimana rasa takutnya kira-kira? Mau nyolong punya orang takut, mau menzalimi orang takut, mau berdusta takut, mau mengibulin orang takut, mau memfitnah orang takut, mau mengadu domba orang takut banget, luar biasa. Itu tipikal orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yakin ada perhitungan di akhirat nanti. Di dunia mungkin lolos, tapi di akhirat tidak akan pernah lolos, sahabatku. Yang pernah zalim akan nanti merasakan akibat dari kezaliman itu. Maka dari itu masih ada kesempatan untuk bertobat saat ini. Yang tipikal yang kedua adalah manusia yang
tukang maksiat. Manusia yang tidak beriman, tidak yakin dengan adanya hari sesudah kematian nanti, tidak yakin dengan alam kubur, tidak begitu yakin dengan perjumpaan dengan munkar dan nakir, tidak begitu yakin akan adanya hari kiamat, tidak begitu yakin dengan adanya hari mahsyar, tidak begitu yakin dengan adanya surga dan neraka, maka orang yang semacam itu dikatakan orang yang kufar, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tipikal yang kedua ini adalah seperti ngelihat dosa itu seperti ada lalat dan hinggap di hidungnya, tinggal dia giniin, dengan begitu cepatnya lalat itu hilang sirna dan lupa. Sekali lagi, orang yang tipikal yang kedua, yang tidak bertakwa kepada Allah, yang tidak taat, yang kufar, yang munafik, yang fasik, itu melihat dosa itu bagaikan dia melihat ada lalat hinggap di hidungnya, tinggal dia kibas gini saja, lalat itu hilang sirna dan udah gitu hilang, gak ingat apapun, lupa aja. Begitulah orang-orang yang tidak bertakwa. Begitu orang-orang yang ahli maksiat, melakukan dosa, bohong sudah menjadi lalap. Masya Allah. Menzalimi orang sudah tidak merasa lagi berdosa. Berzina sudah tidak lagi merasa berdosa. Mengadu domba orang tidak merasa lagi berdosa. Tenang-tenang saja, seperti ada lalat kemudian dihilangkan dengan tangannya, kemudian lepas begitulah saja. Mengambil hak orang lain tidak merasa berdosa lagi, tidak ada takut sedikit pun, bahkan merasa bangga dengan mengambil hak orang lain. Dia merasa bangga, sahabatku. Boro-boro ada takut karena merasa dirinya akan hidup 1000 tahun, merasa dirinya tidak akan ada pengadilan akhirat, tidak ada percaya ada pengadilan mahkamah yang luar biasa di akhirat kelak, yang maha hakimnya adalah Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada pernah dizalimi sedikit pun siapapun. Siapa yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, berbuat buruk akan mendapatkan keburukan balasannya. Tidak ada yang dizalimi satu orang pun jua di sana. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang mana? Karakter pertama atau karakter kedua? Kita bermunajat kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang karakter pertama, yakni orang yang takut dengan Allah ketika kita berbuat zalim kepada sesama. Takut menyakiti orang lain, takut misalkan mengadu domba orang lain, takut ada hak orang lain yang kita makan, takut ada minuman dan makanan yang kita konsumsi yang bukan hak kita. Kemudian ada hak orang lain di dalam diri kita, maka keluarkan zakat dan infak serta sedekahnya. Takut ada hak orang lain, hak fakir miskin yang kita makan, sahabatku. Serba takut. Orang yang beriman itu serba takutnya ketika mau melakukan dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama, dia akan merasakan bagaikan ada gunung yang akan meletus di belakangnya. Allahu Akbar. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah, sehingga kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inna ala sesudah kita wudu, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan hamba termasuk orang-orang yang ahli taubat. Waj'alna minal mutatahhirin. Jadikan hamba termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Waj'alni min ibadikas sholihin. Dan jadikan hamba termasuk orang-orang yang mengabdi kepadamu dan termasuk orang-orang yang soleh. Itu yang kita minta sesudah kita berwudu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan ada baiknya pasti dari Allah, ada yang jeleknya, yang salahnya pasti dari kebodohan saya pribadi. Mohon dimaafkan. Dan saya sampaikan selamat berjuang dalam hidup ini, meraih ridho Allah. Apapun yang dikatakan oleh manusia, yang penting katakan Allah suka atau tidak. Kalau Allah suka, kita jalankan. Allah nggak suka, kita jangan jalankan. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang menang, termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang tidak akan kecewa. Karena hanya orang yang
mengharap penilaian dari makhluk, orang yang sering kecewa, sakit hati dan menderita. Sahabatku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.